Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gevira Rizky dengan NIM 2702459796 selaku mahasiswa BINUS Online. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perpajakan. Yang pertama ada komponen utama dalam penyusunan SPT tahunan. Yang kedua ada sanksi dan denda akibat keterlambatan pelaporan SPT. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi dalam penyusunan SPT. Untuk yang pertama, saya akan membahas komponen utama dalam penyusunan SPT tahunan. Untuk yang pertama, dokumen persyaratan umum. Yang pertama ini adalah formulir SPT PPH Badan 1771, di mana formulir ini merupakan formulir utama yang harus diisi dan diserahkan. Yang kedua, laporan keuangan audit. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan ini menjadi dasar dalam menghitung penghasilan kena pajak. Yang ketiga, SPT masa PPH pasal 21 dan 23, di mana berisikan ringkasan dari SPT masa yang telah dilaporkan sepanjang tahun pajak. Yang keempat, bukti potong PPH 21 dan 23, di mana berisikan bukti-bukti potong pajak yang telah dilakukan sepanjang tahun pajak. Yang kelima, dokumen pendirian perusahaan yang berisikan akta pendirian, anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar jika ada. Yang keenam, tanda daftar perusahaan atau TDP yang berisikan bukti resmi keberadaan perusahaan. Yang ketujuh, NPWP perusahaan. Yang kedelapan, dokumen pendukung lainnya, di mana dokumen pendukung lainnya ini tergantung jenis usaha, seperti dapat berupa daftar inventaris, daftar utang piutang, laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca, dan bukti pengeluaran biaya-biaya operasional, bukti pembelian aset, dan lain-lain. Setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunan, sehingga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pelaporan SPT tahunan PPH Badan. Yang pertama, pengisian SPT harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang kedua, pengisian SPT dilakukan dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Yang ketiga, SPT harus ditandatangani dan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak dikukuhkan. Yang keempat, pengisian SPT tahunan PPH Badan dengan formulir SPT 1771 melalui software SPT elektronik atau ISPT yang harus diunduh terlebih dahulu. Yang kelima, perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT tahunan Badan dalam jangka waktu paling lama sekitar 2 bulan. Yang keenam, wajib pajak harus mencantumkan lampiran dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT. Selain itu, wajib pajak harus mempersiapkan beberapa dokumen dan berkas yang diperlukan. Terdapat beberapa langkah teknis yang harus dipersiapkan. Salah satunya yaitu wajib pajak harus memiliki e-fin pajak yang sudah teraktivasi. Setelah memiliki e-fin dan menyiapkan seluruh berkas dan dokumen pendukung lain yang diperlukan, wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan. Untuk materi berikutnya adalah sanksi dan denda keterlambatan pelaporan SPT. Dalam melaporkan SPT tahunan Badan akan berdampak pada denda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Ya, selanjutnya dan sanksi yang umumnya yang dikenakan yang pertama adalah denda tetap, di mana dikemukakan pada pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP, di mana setiap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah untuk setiap SPT yang tidak atau terlambat disampaikan. Selanjutnya adalah sanksi bunga, di mana dikemukakan pada pasal 14 ayat 7 Undang-Undang KUP, apabila terdapat kekurangan pajak, maka wajib pajak dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atau bagian dari bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Perlu diperhatikan bahwa sanksi bunga ini bersifat akumulatif dan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran.
Selain denda dan bunga, keterlambatan melaporkan SPT juga dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan pajak lebih lanjut. Untuk materi berikutnya adalah penggunaan teknologi dalam penyusunan SPT. Seperti yang kita tahu, teknologi telah menjadi pilar penting dalam modernisasi proses bisnis, termasuk juga dalam bidang perpajakan, di mana aplikasi pajak dirancang khusus untuk membantu perusahaan, terutama badan usaha, dalam menyusun dan melaporkan SPT tahunan dengan lebih efisien dan akurat, sehingga kita akan mempelajari tentang peran utama teknologi dalam penyusunan SPT, yang mana yang pertama ini adalah otomatisasi perhitungan, di mana software ini dapat mampu mengotomatiskan perhitungan berbagai komponen pajak seperti penghasilan kena pajak, pajak terutang, dan kredit pajak. Hal ini mengurangi resiko kesalahan hitung manual dan meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua adalah integrasi data, di mana data keuangan yang terintegrasi dalam software dapat langsung digunakan untuk menyusun laporan pajak, sehingga dapat menghilangkan kebutuhan untuk menghimput data secara manual ke dalam formulir SPT dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan data. Yang ketiga adalah pembuatan laporan otomatis, di mana banyak software yang telah dilengkapi dengan fitur untuk menghasilkan berbagai jenis laporan pajak secara otomatis, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang keempat, ini adalah pembaruan peraturan, di mana pengembangan software akuntansi dan aplikasi pajak harus terus memperbarui produk mereka agar sesuai dengan perubahan peraturan perpajakan dan juga memastikan bahwa perusahaan selalu menggunakan sistem yang up to date. Yang kelima adalah e-filing, di mana integrasi dengan sistem e-filing memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan SPT secara elektronik sehingga lebih cepat dan aman. Untuk berikutnya adalah manfaat dari digitalisasi proses pelaporan SPT. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya, yang mana memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan banyak proses yang sebelumnya manual. Yang kedua adalah akurasi data. Dengan menggunakan aplikasi pajak, risiko kesalahan manusia dalam perhitungan dan pengisian dapat diminimalisir. Sistem ini juga biasanya dilengkapi dengan fitur validasi sehingga membantu memastikan data yang dimasukkan akurat. Yang ketiga adalah transparansi data. Untuk meningkatkan transparansi data keuangan perusahaan. Yang keempat adalah aksesibilitas dan pemantauan real time, di mana digitalisasi memungkinkan akses data dari mana saja dan kapan saja, yang memungkinkan juga untuk pemantauan yang lebih baik terhadap kewajiban pajak dan status laporan SPT. Yang kelima, pelaporan yang lebih baik, di mana aplikasi pajak yang seringkali menawarkan template pelaporan yang sesuai dengan regulasi terbaru, sehingga dapat lebih mematuhi aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya adalah potensi risiko dari digitalisasi proses pelaporan, di mana potensi risiko yang pertama adalah keamanan data. Memang risiko kebocoran data yang sangat sensitif seperti data keuangan perusahaan sangatlah memiliki risiko yang tinggi. Yang kedua adalah ketergantungan teknologi, di mana gangguan sistem atau infrastruktur teknologi dapat menghambat proses pelaporan. Yang ketiga adalah biaya implementasi, di mana implementasi software akuntansi dan aplikasi pajak yang canggih membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang keempat adalah keterampilan sumber daya manusia. Perusahaan perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan sistem ini, di mana jika sumber dayanya tidak mumpuni untuk terus belajar mengenai teknologi, perusahaan akan semakin tertinggal dan tidak berkembang. Yang kelima adalah perubahan peraturan, di mana perubahan yang cepat dalam peraturan pajak dapat membuat sistem yang sudah ada menjadi tidak relevan. Dan oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko lukanya memilih software yang tepat, melakukan backup data, meningkatkan keamanan sistem, melakukan pelatihan untuk sumber daya manusianya, dan yang terakhir adalah memperbarui sistem secara berkala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat penyampaian materi yang tidak begitu jelas. Saya Gevira Rizky, pamit undur diri. Terima kasih.